A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya al-haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan kembali menelaah, mempelajari, mengambil ibrah atau pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yang terhimpun ya di dalam kitab suci Al-Quran yang jumlahnya ribuan ayat. Sedikit demi sedikit kita pindahkan ayat-ayat tersebut ya dari mushaf Al-Quran ke dalam dada kita, agar kemudian Al-Quran menjadi hidayah ya, menjadi petunjuk bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Tadabbur Al-Quran melanjutkan kajian masih di surah Al-Baqarah, dan kita akan beranjak ke ayat yang ke-133. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengaitkan ya, firman-Nya ini dengan kesalehan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Bahwa di episode sebelumnya kita sudah lihat ya bagaimana sosok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang begitu peduli ya kepada keluarga, kepada umat ya, bahkan kepeduliannya kepada umat ya melampaui generasi ya. Ya, jadi sampailah gitu kan kiamat lah gitu ya kepeduliannya. Ya, terbukti dengan bagaimana beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar tanah Makkah ya yang dulu beliau tinggalkan, istri ya Sayyidah Hajar dan juga putra beliau itu Nabi Allah Ismail alaihissalam di situ. Dan doanya ya Allah kabulkan ya sampai hari ini, bagaimana kemakmuran, keberkahan ya dirasakan oleh mereka yang berada di kota Mekah ini ya. Bahkan kita tahu ya kota Mekah menjadi kota yang disebut sebagai tanah haram ya, haram dari segala kesyirikan, kesyirikan, kekafiran ya. Makanya kan itu disebutnya restricted area ya, tidak boleh non muslim menginjak wilayah tersebut. Karena apa? Ya, itu tadi ya, bahwa Nabi Allah Ibrahim sudah mengasaskan ajaran tauhid. Ya. Jadi tidak boleh ya, tegak ya, di tanah Makkah itu ya, segala bentuk kesyirikan. Nah, jadi justru yang ditegakkan apa? Ya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus menjadi visi ya bagi kita seorang muslim ketika berkunjung ke tanah suci itu kan. Justru jangan kemudian ya terjerumus melakukan atau mengamalkan
tindakan-tindakan yang diharamkan ya dalam bab akidah apalagi kan, ya, mengamalkan kesyirikan ya. Karena tanah itu adalah tanah yang dilingkupi ya oleh doa seorang nabi yang saleh, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya, menceritakan bagaimana juga salehnya, baiknya ya, keturunan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, kita tahu bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, dianugerahkan oleh Allah di usia senjanya ya, bukan di masa mudanya, di usia senjanya, 2 orang putra. Nah, yang pertama Nabi Allah Ismail, kalau kemudian menyusul Nabi Allah Ishak ya, ya. Jadi dari 2 putra ini ya, lahirlah kemudian keturunan yang banyak ya, dan rata-rata ya, nabi-nabi yang Allah utus ya, ke alam dunia ini garisnya dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW yang dari garis Nabi Allah Ismail ya. Nabi Ismail dari istri beliau yang kedua yaitu Sayyidah Hajar ya. Kemudian Nabi Ishak dari istri beliau yang pertama yaitu Sayyidah Sarah ya. Nanti ada babnya cerita bagaimana kisah Nabi Allah Ismail, kisah Nabi Allah Ishak. Sudah ada itu ya di iDream TV di dalam pembahasan terkait dengan kitab Qasasul Anbiya ya, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir ya rahimahullahu taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana keteguhan ya, dan juga kebaikan, kesolehan, kekuatan iman ya, dan kecintaan ya putra-putra Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ismail saleh ya, Nabi Ishak juga saleh, dan dari Nabi Ishak ini kemudian Allah lahirkan keturunan yang saleh-saleh juga ya. Ya, banyak yang menjadi nabi gitu kan. Nah, disebutkan di dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'dihi. Qalu na'budu ilahaka ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nah, ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya, mengatakan, am kuntum syuhada, apakah kalian menjadi saksi? Apakah kamu hadir ya menjadi saksi atau menyaksikan bagaimana dulu idh hadara Ya'qubal maut, ketika Nabi Allah Ya'qub alaihissalam berada di ujung kematian yaitu sakratul maut. Ya, jadi Nabi Allah Ya'qub alaihissalam ini cucu dari Nabi Allah Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim lahir Nabi Ishak, kemudian dari Nabi Ishak lahir 2 putra ya, ada yang namanya Ish, ada yang namanya Ya'qub. Dan yang diangkat menjadi nabi adalah Ya'qub ya, karena kesalehannya, karena keteguhannya gitu ya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Ish nanti lahir orang Romawi ya, barat. Kemudian dari Nabi Ya'qub lahir Bani Israel. Dari Nabi Ismail lahir bangsa Arab. Jadi ketika Nabi Allah Ya'qub ya, yang merupakan cucu dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, menjelang sakaratul maut ya, Allah Subhanahu wa taala merekam ya, peristiwa penting ya, di saat detik-detik kewafatan Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Nah, perlu diketahui juga bahwa Nabi Allah Ya'qub ini kemudian melahirkan putra ya, dari 4 orang istri beliau ya. 4 orang istri ini melahirkan 12 ya, anak laki-laki ya, dari Sayyidah Lia itu bukan Sayyidah, saya lupa nama istri Nabi Ya'qub itu. Nabi Ya'qub itu ada ibunya Nabi Allah Yusuf ya, saya lupa namanya.
Dari salah seorang istrinya ini lahir 2 orang anak, ya, laki-laki, ya, yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Ya, yang kemudian yang 3-nya 10 orang, ya, melahirkan 10 orang putra itu kan. Dan Nabi Yakub, ya, memiliki putra, ya, yang pada akhirnya kemudian menjadi nabi, ya, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada di negeri Mesir gitu ya. Jadi makanya disebut Abul Anbiya, begitu Nabi Ibrahim itu kan. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Nanti dari Nabi Yusuf ada garis lagi keturunan beliau jadi nabi juga, namanya Nabi Ayub, ya, alaihissalam. Bahkan Nabi Musa, ya, itu bagian dari garis keturunan dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nah, itu ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kamu menghadiri, ya, ketika sakaratul maut, ya, datang kepada Yakub. Izqala, ya, Allah katakan ketika dia berkata libnihi kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Jadi ini peristiwa penting yang Allah rekam ketika Nabi Allah Yakub alaihissalam menjelang datang kematian. Menjelang wafat Nabi Allah Yakub alaihissalam, Allah rekamkan satu peristiwa yang penting, dan ini tentu menjadi ibrah bagi kita gitu kan, bahwa ketika kita akan meninggalkan alam dunia ini, sebaik-baik, ya, wasiat, ya, atau sebaik-baik pesan kepada keturunan kita, ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, adalah sebagaimana yang Allah sebutkan, ya, dalam ayat ini terkait dengan wasiat, ya, atau pesan Nabi Allah Yakub alaihissalam kepada keturunannya. Apa wasiatnya? Ma ta'buduna min ba'di. Hai anak-anakku, hai cucu-cucuku, kan begitu ya. Jumlahnya banyak, ya. Bayangkan 12 orang anak, semuanya punya anak juga itu kan. Rame gitu ya. Ya. Jadi kepada mereka Nabi Yakub alaihissalam kemudian bertanya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Jadi Nabi Allah Yakub alaihissalam ingin mendengar langsung, ya, yang kemudian itu menjadi penentram, ya, penenang, ya, akhir hayat beliau, yaitu bahwa putra-putranya memang akan melanjutkan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan risalah tauhid yang dulu diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kakek beliau. Jadi betul-betul ini ingin dipastikan oleh Nabi Allah Yakub. Ya, karena kita tahu, ya, bahwa dalam peristiwa Nabi Yusuf, ya, putra Nabi Yakub ini kan 10 orangnya berkhianat gitu ya. Dan pengkhianatannya besar gitu, karena membunuh saudara sendiri, ya, saudara kandung gitu. Ya, niatnya kan membunuh gitu kan, tapi qadarullah, ya, Allah punya cerita, ya, punya rencana untuk Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya, nggak jadi, akhirnya gagal membunuhnya, dan kemudian Nabi Yusuf, ya, dibawa ke Mesir, ya, dan kemudian di sana beliau tumbuh dan akhirnya menjadi seorang nabi. Nah, atas dasar itu juga lah tentu, ya, adalah, ya, bayang-bayangnya gitu kan, bahwa anak-anak saya ini pernah juga terjerumus begitu kan. Ya, terjerumus oleh bisikan setan gitu kan, karena kedengkian dan sebagainya. Maka Nabi Yakub alaihissalam ingin memastikan bahwa putra-putranya ini akan setia, ya, dan istiqomah untuk, ya, menegakkan ajaran tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan segala konsekuensinya. Ya, kalau bicara menyembah Allah ini kan ada konsekuensinya, ya, bahwa kita akan mentaati Allah di dalam perintah dan larangannya. Ya, bukan hanya di perintahnya saja kita taat kepada Allah, tapi larangan juga kita patuhi gitu kan. Ada orang yang perintahnya dilaksanakan, ya, larangannya juga dia dikerjain juga.
Ada dari orang apa STMJ ya, sholat terus maksiat jalan, ibadah rajin, tapi kemaksiatan juga terus dirajinin. Nah ini kan sesuatu yang tidak benar. Ya, kalau kita betul-betul ya menyembah Allah, maka konsekuensi perintah kita kerjakan, kemudian konsekuensi larangan juga kita patuhi. Ya, apa yang Allah larang ya kemudian tidak kita kerjakan. Nah, yang menggembirakan adalah bahwa ini menggambarkan bagaimana berhasilnya ya, pendidikan Nabi Allah Ya'qub alaihissalam kepada keturunannya. Ya, beliau berhasil menyampaikan dengan baik ya, risalah tauhid yang diajarkan oleh kakeknya yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melalui ayahnya yaitu Nabi Ishak ya. Kan dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ishak, dari Nabi Ishak ke Nabi Ya'qub. Ya, berhasil ya menyampaikan ya, mengajarkan risalah tauhid ini kepada putra-putranya. Ya, kepada keturunannya, ya lebih-lebih kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Qalu, lalu kemudian mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq, ya, ilaha wahida. Mereka kemudian kompak ya, serentak menjawab ya, bahwa kami gitu ya akan menyembah Tuhanmu ya, Tuhanmu itu kan wa ilaha abaika, dan juga Tuhan dari ayahmu Ibrahim ya, Nabi Ibrahim wa Ismail ya, dan juga Nabi Ismail wa Ishaq, dan juga Nabi Ishaq ya, ilaha wahida, Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang tiada sekutu bagi dia. Jadi Nabi Allah Ya'qub alaihissalam ya, berhasil begitu ya mengestafetkan ya, ajaran tauhid disebutkan sini kan dari Nabi Allah Ibrahim, dan kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ismail dan Nabi Ishak, kemudian dilanjutkan kepada dirinya ya, dan kemudian estafet itu dilimpahkan kepada putra-putranya, dan alhamdulillah ya bahwa putra-putranya mengatakan hal yang sama ya, dan siap melanjutkan risalah tauhid yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan mereka mengatakan wa nahnu lahu muslimun, dan kami ya, adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Dalam teks bahasa Arabnya wa nahnu lahu muslimun, dan kami baginya adalah seorang muslim. Ya, di episode sebelumnya kita sudah bahas bahwa yang memberi istilah ya, bahwa mereka yang mentauhidkan Allah adalah orang Islam atau Muslim adalah Nabi Allah Ibrahim ya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat dalam surah dalam surah Al-Hajj ya, ayat 78 ya, disebutkan di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa jahidu fi sabilillahi haqqa jihadih huwa jitabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Jadi di dalam ayat ini Allah katakan, dan berjuanglah ya, di jalan Allah dengan perjuangan yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama satu kesempitan. Nah, ikutilah agama orang tuamu Ibrahim, dan dia Allah ya telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dulu. Ya. Jadi Allah mengaitkan antara sebutan muslim dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Gitu ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kita sebutan muslim ya. Karena itu tadi ya, bagaimana besarnya ya, ketaatan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepasrahannya yang luar biasa. Kemudian itu dilanjutkan kepada anaknya ya, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, kemudian juga kepada cucunya yaitu Nabi Allah Ya'qub, dan cicitnya yaitu Nabi Allah Yusuf alaihissalam.
Nah, jadi dalam hal ini kemudian ya, kalau kita bicara realnya lah gitu ya, mau dia orang Yahudi, mau dia orang Nasrani gitu kan, kalau dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, dengan mengesakannya, maka sesungguhnya mereka adalah muslim. Ya, Allah sebut mereka sebagai muslim. Di dalam ayat surah Al-Aziz tadi kan, huwa sammakumul muslimina min qabl, ya, dari dulu ya, jadi dari zaman Nabi Adam ya, sampai ke zaman Nabi Muhammad, semua nabi-nabi ini muslim, dan semua yang mengikuti nabi-nabi ini ya, dari mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, Allah sebut sebagai muslimin ya, orang-orang Islam. Nah gitu ya. Jadi ini sebuah penegasan. Lalu kemudian ayat yang ke-134 Allah katakan tilka ummatun qad khalat. Nah, itulah umat yang telah lalu. Jadi begitulah bagaimana Allah menggambarkan situasi ya, kesungguhan ya orang-orang terdahulu di dalam menyampaikan risalah tauhid kepada generasi setelah mereka. Dalam hal ini sampai-sampai kemudian wasiat ya, yang kan kalau wasiat itu kan momen terakhir ya, dianggap penting ya, dan nggak dikerjakan begitu kan. Dalam wasiat ya, kematiannya mereka ya, umat-umat terdahulu ini, kata Allah Subhanahu wa taala ya, memastikan bahwa risalah tauhid itu kemudian sampai dan dipastikan akan dilanjutkan oleh generasi setelah mereka. Nah, itu kan. Jadi Allah kaitkan itu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Meskipun sedemikian sungguh-sungguhnya gitu kan, mereka di dalam memperjuangkan agama, itu pahalanya buat mereka. Di dalam hal ini kemudian kita tidak bisa mengandalkan nasab, keturunan gitu kan. Karena nenek moyang kita orang soleh, otomatis kita soleh, ya nggak bisa, gitu kan? Karena Allah tegaskan di sini, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka ya, nenek moyang kamu, orang tua kamu, ya kakek moyang kamu dulu ya, mereka akan mendapatkan pahala atas kesungguhan mereka di dalam menjalankan risalah tauhid. Nah, bagi kamu ya sebatas usaha kamu gitu kan. Kan banyak orang yang terjebak dengan apa tadi ya, kebanggaan nasab, ya bangga punya kakek moyang ya, orang-orang soleh, orang-orang baik, lalu kemudian kebanggaan itu disalah artikan, bahkan maaf ya, disalahgunakan ya, untuk justru malah menyesatkan ya, untuk justru malah kemudian melakukan kezaliman ya, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah ya kisah-kisah seperti itu ya, dalam kehidupan kita hari ini juga kan. Ada kelompok-kelompok yang bangga dengan nasabnya, kemudian seolah-olah mereka tidak akan disentuh api neraka gitu, karena nenek moyangnya. Padahal Allah sudah tegaskan di sini, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi kalian apa yang kalian usahakan, bagi mereka apa yang mereka usahakan, dan bagi kalian apa yang kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka kerjakan. Sekalipun nenek moyang kita orang jahat, katakanlah begitu ya, orang kafir, ya nggak ada juga kaitannya dengan kita. Ya, makanya dalam hal ini ya, orang yang punya nasab ya, orang-orang soleh, ya nggak usah kemudian merendahkan mereka yang sama-sama dalam Islam, lalu tapi kemudian garis keturunannya orang-orang yang maaf jahat gitu ya, keturunan penjahat begitu kan dalam sejarahnya. Ya nggak bisa ya kemudian kita katakan, wah kamu tuh nggak akan masuk surga, ya, nenek moyang kamu tuh penjahat semua. Nggak ada. Dalam hal amal ya, kebaikan ya, ibadah ya, tauhid kepada Allah, nah itulah masing-masing ya. Ya, bagi kita apa yang kita kerjakan, ya bagi orang lain apa yang mereka kerjakan, dan kita kemudian tidak bisa dikait-kaitkan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Nah, jadi itulah fairnya ajaran Islam gitu ya. Fairnya ajaran Islam itu seperti itu. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini sahabat Dream yang dirahmati Allah, maka ibrah yang paling besar, yang paling utama ya dalam hal ini adalah itu tadi ya, kita harus memastikan anak keturunan kita ya, adalah orang-orang yang siap ya untuk menjalankan ya, melanjutkan risalah tauhid
yang kita terima dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang sama yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim ya, kepada nabi sebelumnya gitu kan. Ya, sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud ya. Sama itu kan. Yaitu apa? Ya, sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan yang lain. Nah, ini yang harus kita pastikan. Dan itu kemudian Allah tegaskan kembali dalam surah Fussilat ya, surah yang ke-41 ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim ya, atau orang-orang yang menyerahkan diri. Jadi sebaik-baik qaul, sebaik-baik perkataan ya, yang harus menjadi estafet ya, dari nenek moyang kita sampai ke bawah generasi setelah kita apa? Ya, bahwa mereka tidak akan mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kan itu ada ayat yang mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang muslim. Orang yang betul-betul mengisi keislaman itu dengan kepasrahan kepada Allah. Bukan cuma Islam KTP gitu kan, tapi betul-betul Islam ya, yang hakiki ya, Islam yang betul-betul menjalankan kepasrahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian harus menjadi pegangan kita ya ketika kita nanti ya, kalau Allah takdirkan bagi kita punya keturunan, ya, punya anak, ya, punya cucu. Nah, kalau rasa-rasanya lah kita sudah apa namanya? Nih umur sudah di atas kepala 4 ya. Apalagi yang sudah kepala 5, kepala 6, kepala 7 gitu kan. Nah, yang kayak gini-gini harus dipastikan ya. Ya, bahwa wasiat yang paling penting ya bukan masalah harta. Ya harta juga penting gitu kan, tapi yang paling penting dari itu adalah apa? Adalah agama. Ya. Kita minta betul kepada anak-anak kita, ya, kepada cucu-cucu kita bahwa mereka akan mengikuti langkah jejak kita di dalam agama ini, ya menjadi seorang muslim. Kalau kalian ya anak-anakku, cucu-cucuku ingin kumpul dengan aku nanti di akhirat di surga, maka jangan keluar dari ajaran Islam. Jangan pernah murtad dan jangan pernah melakukan kesyirikan. Kalau udah syirik alamatnya yang masuk neraka gitu kan, kekal di dalamnya kan begitu ya. Walaupun KTP-nya Islam, tapi kalau kemudian mati dalam keadaan sebagai seorang musyrik, ya Allah tidak akan ampuni itu. Nah, ini dipastikan kepada anak kita. Murtad jangan, musyrik juga nggak boleh. Ya, sama-sama haram. Nah, kalau berhasil mempertahankan itu, maka kita akan kumpul ya dengan kakek moyang kita, dengan nenek moyang kita, dengan ibu bapak kita ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan ya itu bisa menjadi kenyataan ya dalam setiap kehidupan kita sebagai seorang muslim. Demikian sahabat Edri, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilafan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.